Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Pasal yang ke-8, ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Untuk memahami dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon hikmat pencerahan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala pertolongan dan penyertaan-Mu. Bersyukur atas segala belas kasihan dan kemurahan hati-Mu. Bersyukur atas firman Tuhan yang Engkau nyatakan untuk menguatkan, meneguhkan, dan menghibur kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan kepada kami pencerahan, baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan dan mengulasnya, maupun kami yang mendengar dan merefleksikannya. Berkati pemberitaan dan pengajaran hari ini. Di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, penderitaan tidak bisa kita hindari selama kita ada di atas bumi ini. Kalau kita menyaksikan kehidupan kita sehari-hari sampai saat ini dan mendengar kabar dari berbagai pihak, kita segera mengetahui bahwa penderitaan yang dialami manusia merupakan fakta yang tak bisa dihindari. Dan itu akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Penderitaan yang disebabkan oleh beberapa kategori. Penderitaan karena dosa-dosa kita. Itu terjadi sejak Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Bagaimana Tuhan menyatakan bahwa manusia akan mengalami penderitaan ketika melahirkan dan membesarkan keturunannya, ketika mengelola bumi untuk kehidupannya. Ini menjadi fakta yang tidak bisa terhindari. Begitu banyak orang berusaha untuk mendapatkan dua hal yang penting itu, memiliki keturunan dan berkarya di atas muka bumi ini. Penderitaan demi penderitaan karena dosa terjadi terus-menerus dihadapi oleh manusia. Oleh karena melakukan kejahatan kepada Tuhan Allah dan berdampak jahat terhadap sesama. Bahkan berulang kali Tuhan menyatakan penghukuman, mengusir manusia dari Taman Eden, menyatakan kekuatan kuasanya dengan air bah, bahkan tindakan-tindakan penghukuman Tuhan yang ada di atas muka bumi. Dan itu akan finalnya di akhir zaman. Namun ada kategori yang kedua yang perlu kita ketahui, bahwa ada penderitaan karena alamiah, natural, seperti adanya gempa bumi, karena vulkanik, karena tektonik, karena persoalan-persoalan di bumi ini. Penderitaan karena situasi dan kondisi yang sudah dicemari dosa ini, di mana manusia menghadapi penderitaan karena kondisi alam. Baik itu kondisi yang disebabkan karena kejahatan, ketidakmampuan manusia mengelola bumi, atau karena memang itu terjadi pada kondisi alam. Itulah penderitaan alamiah. Bisa jadi muncul virus, kuman, bakteri, atau jenis penyakit-penyakit lain yang dapat disebabkan karena kondisi alam. Kondisi tubuh kita yang lemah, yang terbatas, dan pengetahuan kita yang belum cukup untuk menyelesaikan dan melakukan suatu tindakan pengobatan. Itulah penderitaan secara alamiah. Dan tidak bisa dihindari. Semakin bertambah ilmu pengetahuan, teknologi, khususnya di bidang medis, kedokteran, dan pengobatan, kita tahu semakin banyak timbul penemuan adanya penyakit, adanya keterbatasan manusia.
Dan itu terus terjadi sampai akhir zaman. Kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ada penderitaan karena kondisi alam. Kategori ketiga adalah penderitaan karena si jahat, iblis, mencobai manusia. Melakukan suatu tindakan yang supranatural, yang dikerjakan oleh si jahat untuk merusak manusia, merusak peradaban, merusak kehidupan manusia. Si jahat dan para pengikutnya melakukan tindakan jahat, dan akibatnya manusia mengalami penderitaan. Bahkan orang-orang yang melakukannya pun menderita, padahal ia sedang mengalami penderitaan karena pekerjaan si jahat. Dan penderitaan seperti itu karena dosa, karena alamnya, karena si jahat diizinkan Tuhan terjadi. Bahkan dibiarkan Tuhan terjadi sampai kegenapannya dan akhirnya nanti berakhir di dalam akhir zaman. 3 kategori ini adalah penderitaan yang terus-menerus dialami, baik oleh orang percaya maupun bukan orang percaya. Tapi ada penderitaan yang keempat, yang terakhir, yang penting kita renungkan. Ini yang perlu kita garis bawahi dalam hidup kita. Penderitaan karena pemberitaan Injil. Penderitaan karena melakukan kehendak Allah. Penderitaan karena menyaksikan kebenaran Kristus. Menghidupi hidup yang kudus, suci, saleh. Penderitaan karena mengikut Kristus di dalam kehidupan ini. Penderitaan seperti ini adalah penderitaan yang di dalamnya penuh dengan sukacita. Mungkin kita dihina, dilecehkan, diremehkan, direndahkan, bahkan dianiaya, bahkan diusir, bahkan mengalami kematian seperti para misionari, para martir sepanjang abad yang menderita kematian, menderita kesusahan hidup, menderita karena Injil Yesus Kristus. Menyaksikan siapakah Yesus Kristus. Penderitaan ini dilakukan oleh orang-orang jahat, orang-orang yang mengikut iblis, orang-orang yang menyembah setan. Mereka melakukan penganiayaan, melakukan penyiksaan, melakukan perusakan terhadap umat percaya, terhadap orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan. Mereka melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja. Karena didorong oleh pengajaran kepercayaan mereka, karena didorong oleh rasa cemburu, benci, dan kengerian di dalam hidup mereka. Karena si jahat dan si setan itu memprovokasi mereka. Penderitaan karena mereka berbuat dosa dengan sengaja, melukai, merusak, dan menghancurkan orang-orang percaya. Tetapi orang-orang percaya yang menderita karena berita Injil, karena Kristus, akan mendapatkan kemuliaan. Tanpa penderitaan, tidak ada kemuliaan. Kita tidak mungkin bebas lepas dari penderitaan. Selama di bumi ini, selama kita mengenakan tubuh ini, dan selama kita menyaksikan Kristus. Kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sempurna. Mengapa? Karena orang jahat, setan, dan dunia ini tidak menyukai, tidak menyenangi kehadiran kita sebagai duta besar kerajaan surga. Rasul Paulus, seorang pemikir Kristen, teolog, seorang yang dipilih Tuhan, yang dinyatakan untuk menjadi rasul bagi segala bangsa. Setelah ia menyatakan kebenaran-kebenaran Injil, dan mengalami sendiri penderitaan karena pemberitaan Injil kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang non-Yahudi, kepada orang-orang dari berbagai bangsa, yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Pernah dipenjara, disiksa, bahkan mengalami ketidakadilan. Tetapi Rasul Paulus yang memandang kepada Kristus yang sudah bangkit mengalahkan maut, memandang kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memandang kepada Kristus yang telah menyatakan kehadirannya di atas bumi,
secara aktif melayani, taat kepada Bapa, dan menyatakan penyerahannya kepada Bapa sebagai korban persembahan. Di dalam pembelajaran, pengertian, pemahaman demikian, dan di dalam pemahaman dan pengertian yang dialaminya sendiri, Rasul Paulus menyatakan, sebab aku yakin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, seberapa besar keyakinan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, itu tergantung pada seberapa dalam dan dekatnya hubungan kita dengan Allah kita yang sejati itu. Seberapa intimnya hubungan kita dengan Kristus. Kita kalau menderita karena dosa kita, bertobatlah. Kalau kita menderita karena alam, berjuanglah untuk mengatasinya. Kalau kita menderita karena si setan, lawanlah dengan kekuatan kuasa kebenaran firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Tetapi kalau kita menderita karena berita Injil, karena kebenaran, karena hidup suci, bersukacitalah. Ini hal yang penting yang perlu kita renungkan dan refleksikan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Artinya kemuliaan yang Tuhan akan berikan dan nyatakan kepada kita di akhir zaman, di mana Tuhan akan datang kembali kedua kali, Maranatha. Kita akan mengalami dan menikmati yang namanya kemuliaan. Kemuliaan itu bukan seperti kita dapat hadiah yang besar, dapat kenyamanan, dapat berbagai macam yang kita inginkan, lebih daripada itu. Dan tidak pernah dunia berikan. Kalau masih ada membandingkan kemuliaan itu seperti yang dunia berikan, itu belum kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Biasanya seseorang membandingkan penderitaan dengan kebahagiaan. Itu lumrah. Itu kayak yang terjadi, bukan? Saya menderita susah, menderita miskin, menderita mengalami kesulitan. Lalu kalau saya lepas dari penderitaan, lalu saya mendapatkan kebahagiaan. Itu lumrah pemikiran seperti itu. Tapi penderitaan yang akan terus dihadapi orang percaya akan mendapatkan apa akhirnya kalau kita setia di dalam kehidupan penderitaan seperti itu? Kemuliaan. Antara penderitaan dan kemuliaan yang kita akan dapati, ada satu hal yang perlu kita pikirkan dan renungkan dan aplikasikan, yaitu setia sampai akhir hidup kita. Setia untuk menyaksikan Kristus dengan cara dan waktu kapanpun, kepada siapapun kita menyaksikan Yesus Kristus. Setia untuk tetap melakukan kebenaran Tuhan Allah. Setia untuk melakukan kehendak Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Setia terus-menerus. Bukan berapa banyak yang kita lakukan, tapi berapa setianyakah kita menjalankan kehendak Allah. Menderita di dalam kehendak Allah, inilah yang membuat kita menikmati kemuliaan. Dan kemuliaan itu sudah disediakan di sana, di langit dan bumi yang baru. Dan kita sekarang menanti-nantikan itu. Karena itu pandanglah kepada Kristus, bukan kepada penderitaan. Karena mau tidak mau, seperti yang kita sudah dengar, saya sudah ulas di awal bahwa memang kita akan mengalami penderitaan. 3 penderitaan di awal, baik karena dosa kita, baik karena alam, baik karena pekerjaan setan, itu semua akan dialami oleh semua orang. Dan itu tidak ada meaningnya, maknanya dalam hidup kita. Itu penderitaan orang-orang berdosa, sama seperti kita. Itu penderitaan semua umat manusia. Tetapi penderitaan karena Kristus itu spesial, hanya untuk orang pilihan. Tidak semua orang yang dilahirkan di atas muka bumi ini akan mengalami penderitaan karena Kristus. Karena itu, kalau kita menderita karena Kristus, bersukacitalah. Karena mahkota kemuliaan akan dikaruniakan kepada kita. Dan karena kemuliaan itu melampaui segala puncak penderitaan apapun. Bukan hanya 0 atau 1 banding 10, tapi 1 banding tak terduga, tak terhingga, yaitu kemuliaan.
Kemuliaan yang bersifat kekal, yang tak habis-habisnya. Misalnya saja, kalau kita menderita karena tidak punya makanan, lalu Tuhan memberikan kita makanan, dan kita menikmati makanan itu, maka kita pada momen tertentu, kita akan mengatakan, aku bahagia. Tapi selanjutnya, kita akan mengalami penderitaan yang lain. Tidak berpakaian, tidak memiliki rumah, tidak memiliki posisi, tidak dihargai, dan sebagainya. Mungkin pada saat tertentu kita akan mengalami penderitaan karena alam, penyakit di tubuh kita, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Tetapi setelah kita lepas, bebas, lalu kemudian kita bahagia, tetapi ada lagi penderitaan yang lain. Terus berputar dan terus ada siklus penderitaan yang dihadapi manusia selama di bumi ini. Dari sejak kelahirannya sampai kematiannya. Tetapi penderitaan karena kehendak Allah itu makin puncak kita menghadapinya, makin kita menikmati kemuliaannya. Kalau penderitaan karena dosa, kita nggak mendapatkan kemuliaan apapun. Kalau kita menderita karena alam, kita tidak mendapatkan kemuliaan apapun. Kalau menderita karena setan si jahat itu menggoda kita, mencobai kita, kita tidak dapat kemuliaan apapun. Tapi kalau kita menderita karena kita memberitakan Injil Yesus Kristus, kita menderita karena kita menyatakan kebenaran, keadilan, kesucian dalam hidup kita, bagi kemuliaan Tuhan Allah, maka di sanalah kita mendapatkan kemuliaan itu dan disediakan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita semua. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus, kita kembali hidup yang sesuai kehendak Allah. Kita menolak penderitaan karena dosa. Kita berupaya menghindari penderitaan karena alam. Kita berjuang melawan penderitaan karena si setan. Tetapi kita berjuang menikmati, mengalami, dan menghargai penderitaan karena Kristus yang kita saksikan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian di dalam menghadapi semua penderitaan. Terutama kita menyongsong kehadiran Kristus yang kedua kali. Maranatha. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Kristus, kami bersyukur untuk hari ini belajar mengenai penderitaan. Dan kami mau penderitaan karena Kristus yang kami proklamasikan, kami hidupi. Supaya kami boleh bisa menikmati kemuliaan yang kau sediakan bagi kami. Anak-Mu, umat-Mu yang berdoa memohon belas kasihan-Mu. Biarlah kami tetap bertahan sampai kesudahannya. Setia di dalam kesetiaan-Mu untuk menyatakan cinta kasih-Mu kepada banyak orang. Sekalipun menderita. Bagi hamba-hamba Tuhan yang mengalami penderitaan, dimanapun berada, Kau berkati, urapi, sertai, berikan damai sejahtera-Mu. Berikan kekuatan iman, berikan pertolongan, agar setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang menderita karena kebenaran, karena Injil, diteguhkan imannya, dan kami sama-sama nanti menikmati kemuliaan di langit dan bumi yang baru yang Kau sediakan. Terpujilah Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dengarkanlah ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.